Sarah Rana Safira. Aku dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Di sini, aku ingin menjelaskan tentang apa itu self-healing. Tidak baik-baik saja bukan hal yang jarang kita temui dalam kehidupan. Banyak peristiwa dan pengalaman yang akhirnya membuat kita berada di fase tersebut. Seperti gagal tes interview, diputusin pacar, merasa nggak punya teman, kekerasan yang dialami sejak kecil, masalah keluarga, dan lain-lain. Lalu, apa yang kita rasakan ketika mengalami pengalaman tersebut? Sakit hati, kecewa, marah, sedih? Apakah pengalaman tersebut meninggalkan luka bagi dirimu? Membuatmu merasa trauma dengan pengalaman tersebut? Ya, apa yang kamu alami di masa lalu dapat meninggalkan luka batin dan tentu luka tersebut yang perlu kamu obati. Mungkin kamu sering mendengar ungkapan, biarkan waktu yang menyembuhkan. Tapi faktanya adalah waktu tidak bisa menyembuhkan lukamu, tapi dirimu sendirilah yang menyembuhkan luka yang kamu miliki. Itulah kenapa setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda dalam menyembuhkan lukanya. Karena bukan waktu yang menjadi obat bagi luka kita, tapi kemampuan diri kita untuk menyembuhkanlah yang menjadi obat paling penting dalam menyembuhkan luka. Self-healing atau menyembuhkan diri sendiri adalah hal yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap orang. Self-healing ini merupakan sebuah proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang kita miliki dengan bantuan kekuatan dalam diri kita. Menyembuhkan diri ini memiliki tujuan untuk mencapai hidup seutuhnya. Bukan hal yang nggak mungkin, kamu pun bisa menyembuhkan dirimu dengan kekuatan yang kamu punya. Yang perlu kamu ingat adalah, self-healing merupakan sebuah proses yang tentunya tidak bisa kita capai dengan cara yang instan. Bahkan, untuk memulainya, kamu perlu untuk membuka kembali luka yang kamu miliki tersebut. Membuka luka yang kita miliki nggak hanya membuat kita merasakan sakitnya kembali, tapi membuka luka itu membantu kita untuk lebih mengenal hingga menerima luka yang kita alami. Bukanlah hal yang mudah, tapi kalau kamu nggak berani untuk membuka kembali luka tersebut, kamu akan kesulitan untuk memahami dan menerima lukanya. Semakin kamu menolak dan berusaha untuk mengabaikan luka yang kamu rasakan, akan membuatmu kesulitan untuk menyembuhkan luka tersebut. Jadi, perjalanan menyembuhkan luka ini bisa kita mulai dengan mengenali luka yang kita rasakan. Menyembuhkan perasaan yang kurang menyenangkan itu sumbernya tetap dari diri sendiri. Artinya, apapun pengaruh di luar dirimu yang diberikan terhadapmu untuk membuatmu merasa lebih baik, pandanganmu lah yang menentukan apakah pengaruh itu berhasil atau tidak. Bagaimana caramu melihat suatu masalah dan perasaanmu saat menghadapi masalah itu adalah aspek yang berperan penting untuk memulihkan kondisimu. Oleh karena itu, self-healing sebenarnya adalah kunci untuk pemulihan diri. Namun, mengapa rasanya sulit? Kita tidak akan merasa lebih baik dengan memaksakan diri kita menjadi baik saat itu juga. Kata-kata seperti, kamu gak boleh sedih, kamu harus bersyukur, perasaan sedihku itu salah, justru tidak akan membuatmu berhasil bersyukur saat itu juga, malah akan membuatmu makin tertekan dan tenggelam dalam kesedihan. Kamu tertekan karena merasa helpless, tidak mampu melakukan yang seharusnya kamu kerjakan. Kamu sedih karena kamu tidak dapat memenuhi standar yang seharusnya bisa kamu lakukan. Itu membuatmu merasa lemah dan payah. Situasi ini akan membuatmu jauh tidak bisa. Kita mengharapkan suatu saat emosi negatif akan berganti positif. Namun, kamu harus tahu bahwa emosi negatif itu pasti ada. Malah merupakan emosi yang wajar sebagai tanggapan dari suatu kejadian. Mau sekuat apapun kamu memaksanya untuk menghilang dari dirimu, emosi negatif juga adalah respon dari tubuhmu akibat suatu impuls, dan hal ini sangat biasa terjadi. Justru ketika kamu memaksanya hilang, kamu mengambil posisi melawan respon alami yang tidak dapat dihilangkan dan bahkan melawan dirimu sendiri. Kenyataan ini membuatmu semakin tertekan dan semakin sedih. Yang pertama, jujurlah kepada diri sendiri. Kamu sendiri tahu bahwa emosi negatif adalah suatu hal yang juga bagian dari hidupmu dan manusia lainnya. Jadi, jujurlah kepada diri sendiri ketika kamu merasakannya. Kamu tidak perlu menutupi perasaanmu karena embel-embel. Seharusnya kan yang ada di sekitarmu atau bahkan dalam dirimu sendiri. Apapun yang kamu rasakan, coba untuk menerima perasaan tersebut. 2. Maknanya terhadap yang kamu rasakan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini sering berada di luar kontrol kita.
Namun, ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu cara kita memandangnya. Segala kesedihan yang kita rasakan dapat kita jadikan pelajaran berharga dengan memandangnya sebagai tahap untuk menjadikan kita lebih baik. 3. Lepaskan kesedihan masa lalu. Setelah kamu menemukan makna dari kesedihanmu itu, barulah kamu dapat move on dengan baik. Ingat, jangan berusaha melepaskan kesedihan sebelum memulai dua tahapan tersebut. Itu namanya bukan melepaskan kesedihan, tetapi melarikan diri. Mencari kegiatan yang memuaskan dirimu secara sementara tanpa benar-benar berdamai dengan keadaanmu memang rasanya menyenangkan. Tetapi, ketenangan itu tidak akan berlangsung lama. Akibatnya, kamu justru akan ketergantungan dengan pelarianmu itu. Setiap kali teringat perasaan buruk, maafkan diri sendiri. Kamu mungkin pernah gagal, sedih, marah, atau kecewa. Mungkin kamu menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi, menghancurkan hati seseorang, dan gagal dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Tetapi, hidup dengan rasa bersalah terus-menerus hanya akan merugikan diri sendiri. Jangan membawa beban emosional itu di masa depan, karena tidak ada gunanya. Itu hanya akan mencegah kamu untuk hidup bahagia. Melakukan self-healing dengan cara memaafkan diri sendiri dapat memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya kamu, dan menerima kesempatan untuk melakukan hal-hal luar biasa dengan hidupmu. Jika berhasil melakukan self-healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, dan trauma di masa lalu. Kita akan memandang bahwa masalah yang ada dalam hidup dapat memberikan pelajaran yang tidak diajarkan oleh siapapun itu, melainkan diri sendiri. Hanya segini yang bisa aku sampaikan. Untuk kamu, aku, dan kita semua yang sedang dalam proses menyembuhkan diri, nikmatilah prosesnya, dan percaya pada diri sendiri. Dan ingat, kalau dunia lagi nggak baik sama kamu, kamu tetap harus baik sama diri kamu sendiri. Semangat terus!